Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Riki Pratama, nomor absen 18, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 1 Kediri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah tentang Mataram Islam di Indonesia. Baik, simak video berikut ini. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada zaman ke-17. Kerajaan ini dipimpin sebuah dinasti keturunan Ki Ageng Antara dan Ki Ageng Pamanahan yang mengklaim sebagai sebuah cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Asal-usulnya adalah sebuah kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di bumi Mantao, yang diberikan untuk Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah atas tingkah laku baiknya. Raja berdaulat pertama adalah Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pamanahan. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris dan relatif lemah secara maritim. Beliau meninggalkan beberapa jejak sejarah yang bisa diamati hingga kini, seperti kampung Matraman di Batavia, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan hanacaraka dan lam literatur bahasa Sunda, politik feodal di Pasundan, serta beberapa batasan administrasi wilayah yang sedang berlanjut hingga sekarang. Sutawijaya naik tahta sesudah beliau merebut wilayah Pajang sepeninggal Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada ketika itu wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah. Ketika ini mewarisi wilayah kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan berada di Mentao, wilayah yang terletak di persangkaan di timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto sekarang. Lokasi keraton pada masa awal terletak di Bangutapan, selanjutnya dipindah ke Kota Gede sesudah beliau meninggal. Kekuasaan diteruskan putranya Mas Jolang yang sudah naik tahta bergelar Prabu Hanyokrowati. Pemerintahan Prabu Hanyokrowati tidak berlanjut lama karena beliau wafat karena kecelakaan ketika sedang berburu di hutan Krapia. Karena itu beliau juga dinamakan Susuhunan Seda Krapia atau Panembahan Seda Krapia, yang definisinya raja yang wafat di Krapia. Sesudah itu tahta berubah sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang bergelar Raja Muda Martoputro. Ternyata Raja Muda Martoputro menderita penyakit saraf sehingga tahta berubah ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan Mas Rangsang, Mataram merasakan masa-masa keemasannya. Sultan Luhur sesudah naik tahta, Mas Rangsang bergelar Sultan Luhur Prabu Hanyokrokusumo atau bertambah dikenal dengan sebutan Sultan Luhur. Pada masanya, Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Wilayah Mataram mencakup Pulau Jawa dan Madura. Beliau memindahkan lokasi keraton ke Karta, maka muncul sebutan pula Mataram Karta. Dampak terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan selang Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia. Mataram lalu koalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlihat dalam beberapa peperangan selang Mataram melawan VOC. Sudah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat. Terpecahnya Mataram baru yang telah dipecah jadikan 4 kerajaan pada tahun 1930. Sesudah perang di Ponorogo, pada peta ini terlihat bahwa Kesunanan Surakarta memiliki jumlah enklave di wilayah Kesultanan Yogyakarta dan wilayah Belanda. Mangkunagaran juga memiliki sebuah enklave di Yogyakarta. Setelah enklave ini dihapus, Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Pleret 1647, tidak jauh dari Karta. Selain itu, beliau tidak lagi memakai gelar sultan melainkan sunan.
dari susuhunan atau yang dipertuan. Pemerintah Amangkurat I kurang stabil karena jumlah ketidakpuasan dan pemberontakan. Pada masanya terjadi pemberontakan luhur yang dipimpin oleh Trunajaya dan memaksa Amangkurat bersekutu dengan VOC. Beliau wafat di Tegalarum 1677 ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Penggantinya Amangkurat II. Amangkurat Amral sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana jumlah yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pada masanya keraton dipindahkan lagi ke Kartasura pada tahun 1680 sekitar 5 kilo sebelah barat Pajang karena keraton yang lama dianggap telah tercemar. Pengganti Amangkurat II bersambung adalah Amangkurat III 1703 sampai 1708. Pakubuwana 1704 sampai 1719. Amangkurat IV 1719 sampai 1726. Pakubuwana II 1726 sampai 1749. VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai raja. Dampaknya Mataram memiliki dua raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan dijadikan king in exile hingga tertangkap di Batavia lalu dibuang ke Ceylon. Kekacauan politik baru bisa didudukan pada masa Pakubuwana III. Sesudah pembagian wilayah, Mataram menjadikan dua, adalah Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Akad Giyanti. Nama diambil dari lokasi penandatanganan di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian, sebagai warga Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta adalah ahli waris dari Kesultanan Mataram. Sekian pertemuan kali ini. Salam sehat dan tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.